apa yang paling dekat di dunia ini. Murid-muridnya banyak yang menjawab ibu, ayah, saudara, teman. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali kemudian menegaskan bahwa hakikatnya yang paling dekat di bumi ini adalah kematian. Sudah banyak kita bisa jadikan pelajaran, kita dengar, kita melihat di televisi, bahkan kita melihat langsung bahwa banyak orang mati bergelimpangan tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Bergelimpangan yang kita sering lihat di televisi, dan secara personal kita sering juga lihat di berita, bahkan ada sendiri kita langsung lihat bahwa ada orang tiba-tiba mati. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan bahwa qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, ya engkau lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan menemui kamu. Itu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangi kamu walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tiba'ihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah Jumat rahimakumullah, patut kita senantiasa bersyukur dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala serta taat kepadanya, karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita. Fasilitas yang ada di bumi ini, dengan setiap detiknya kita menghirup oksigen, itu sungguh sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita diminta setiap oksigen dan nitrogen yang kita gunakan dibayar, pun kita tak sanggup membayarnya. Maka yang mungkin menurut kita kecil, tapi sungguh besar daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi memang adanya ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, adanya keimanan yang diletakkan dalam hati kita. Ilmu dan keimanan inilah yang akan menjadi
kita bahagia, kita selamat. Dengan ilmu dan iman inilah kita bisa menjadi orang-orang mukmin yang beramal soleh. Kemudian selanjutnya senantiasa pula kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ucapan salawat ini adalah bagian daripada keilmuan dan keimanan, karena itu bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap salawat kita ini dibalas dengan rahmat dan ampunan 10 kali lipat setiap salawat. Sehingga hanya orang-orang yang tidak paham, apalagi tidak beriman, indikatornya tidak ada. Tapi kalau orang-orang yang paham, beriman, maka itu senantiasa diucapkan. Kemudian tak lupa juga berwasiat untuk diri khatib sendiri dan jamaah bahwa bekal yang terbaik adalah takwa. Takwa ini adalah bagian daripada buah daripada keimanan, buah dari ilmu dan keimanan, sehingga indikatornya kita bisa beramal soleh apa yang telah dituntunkan Allah dan Rasulnya. Inilah yang akan menenteramkan jiwa kita, menyelamatkan kita di dunia ini, dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa inilah yang membawa kita ke surga nanti. Kenikmatan yang tidak ada paranya itu dengan bekal takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib menyampaikan tema tentang hakikat pertanyaan. Dalam suatu kisah Imam Al-Ghazali mengumpulkan murid-muridnya, lalu kemudian bertanya kepada mereka. Yang pertama terkait apa yang paling dekat di dunia ini. Murid-muridnya banyak yang menjawab ibu, ayah, saudara, teman. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali kemudian menegaskan bahwa hakikatnya yang paling dekat di bumi ini adalah kematian. Sudah banyak kita bisa jadikan pelajaran. Kita dengar, kita melihat di televisi, bahkan kita melihat langsung bahwa banyak orang mati bergelimpangan tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Bergelimpangan yang kita sering lihat di televisi, dan secara personal kita sering juga lihat di berita, bahkan ada sendiri kita langsung lihat bahwa ada orang tiba-tiba mati. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, ya engkau lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan menemui kamu. Itu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyidah, di mana saja kamu berada kematian akan mendatangi kamu walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Jemaah Jumat rahimakumullah, salah satu indikator tanda kita ini tidak bagus akalnya kalau kita takut dengan kematian. Karena pendengaran penglihatan kita sudah sering dengar itu bahwa ada orang tiba-tiba mati.
dan kematian tidak ada yang mau, tapi kok mati. Nah, itu tandanya bahwa kalau dalil akli kita ini dan dalil nakli ini Allah sudah sampaikan, lalu kita juga takut mati dan tidak mempersiapkan mati, memang akalnya tidak normal. Atau memang faktor juga karena terlalu tinggi angan-angannya, dan itu juga termasuk bagian daripada akal yang tidak normal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali kembali menanya murid-muridnya. Yang pertama tadi, apa yang paling dekat? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa yang paling jauh? Murid-muridnya ada yang menjawab, wujud dunia, wujud langit, yang manusia tidak pernah menjangkau itu. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa yang paling jauh itu adalah waktu yang Allah telah sediakan. Waktu berlalu sedetik akan semakin menjauh dari kita, tidak akan pernah kembali lagi. Tidak ada tanggal yang sama, tidak ada detik yang sama dengan tanggal yang sama. Seumpama ini jam 12 lewat 5 menit pada tanggal berapa hari ini? Lewat 5 menit, dan waktu yang itu tidak akan pernah datang lagi, akan berlalu. Dan waktu yang kita pergunakan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka nasihat Rasulullah SAW, pergunakanlah masa hidupnya sebelum datang kematian. Pergunakanlah masa sehatnya sebelum datang sakitnya. Pergunakanlah masa mudanya sebelum datang tuanya. Pergunakanlah masa luangnya, waktu senggangnya sebelum datang sibuknya. Pergunakanlah masa kayanya di jalan Allah sebelum datang miskinnya. Karena kematian, sakit, tua, miskin ini akan datang, akan menuai kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Asr, wal asr, demi waktu. Walaupun sebagian mufassir mengatakan bahwa demi waktu asar, tapi sebagian mufassir mengatakan bahwa semua waktu, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Kalau dalam konteks bahasa Arab, tadi ada qasam, sumpah, kemudian ada harfun taukid inna, dan huruf la, penegasan lagi bahwa betul-betul ini adalah sesuatu yang penting. Maka Allah tegaskan bahwa manusia sungguh merugi kecuali 4 hal, 4 golongan. Yang pertama, orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Nah, ini dalam kehidupan ini banyak spekulasi, banyak kecurangan, banyak penyelewengan. Nah, untuk menasihati, saling menasihati dalam kebenaran ini hanya orang-orang tertentu bisa memberikan nasihat-nasihat kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau dalam 4 ini kita mempergunakan waktu berlalu begitu saja tanpa 4 ini, kita memperbaharui keimanan kita, tidak memanfaatkan kesempatan dengan beramal soleh, juga tidak ada nasihat menasihati dalam kebenaran. Mungkin kita sebagai orang tua kepada istri, kepada anak, ataupun kepada saudara, ataupun tidak saling menasihati dalam kesabaran.
maka ini semua akan kita dimintai pertanggungjawab. Ini yang kedua, bahwa waktu ini akan kita dipertanggungjawabkan. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'an na'im. Sehingga semua waktu yang telah Allah sediakan, telah kita pakai sampai kita dijemput dengan kematian, ini akan kita bisa menjadi manfaat keselamatan, bisa menjadi kecelakaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali kembali menanya murid-muridnya, apa yang paling ringan di muka bumi ini? Murid-muridnya ada yang menjawab, debu, kapas, angin. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali kembali menegaskan bahwa sesungguhnya yang paling ringan di bumi ini adalah maksiat. Maksiat. Salah satu indikator dalam Quran surah Maryam ayat 59, fa khalaqa min ba'din khalqun adaa'us shalah wattabu'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang sesudah mereka, sebagian mufassir mengatakan sesudah mereka ini adalah penggantian jelek, generasi yang buruk. Kenapa disebut generasi yang buruk? Adaa'us shalah, dia menyanyiakan sholat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsunya. Dan ini satu paket. Orang yang menyanyiakan sholat ini adalah orang yang sangat memperturutkan hawa nafsunya. Satu paket. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan menemui kesesatan. Mereka akan menemui daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, itu sangat ringan bisa kita lakukan karena nafsu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadi yang paling ringan, yang paling berat. Yang paling berat, ketika Imam Al-Ghazali kembali menanya murid-muridnya, apa yang paling berat di bumi ini? Ada yang mengatakan langit, bumi, gunung, dan seterusnya. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali menegaskan yang paling berat di bumi ini adalah amanah. Amanah. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanah 'ala samawati wal ardi wal jibali. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Artinya kalau ayat ini ada percakapan Allah dengan makhluknya. Telah ditawarkan langit, bumi, dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Lalu semua ini enggan menerimanya. Wa asfaqna minha. Karena dia merasa berat, akan takut mengkhianati itu. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Maka Allah katakan sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh. Ini bisa menjadi filter atau indikator untuk mengasah setiap diri kita bahwa amanah juga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kalau dimanfaatkan. Tapi kalau amanah ini disia-siakan, maka inilah kekhawatiran langit, bumi, dan gunung. Sehingga fenomena dalam kita bernegara ini, kalau kita lihat memang sudah tidak normal, bahwa jabatan orang berlomba-lomba mau jadi presiden, menteri, dan seterusnya. Kalau itu niatnya untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya, maka lebih banyak pahalanya, lebih banyak akan
menuai daripada ganjarannya yang baik. Tapi kalau hanya sekedar untuk keuntungan dunianya, maka akan lebih berat sisanya. Maka ada pandangan ulama bahwa kalau ada orang yang meminta jabatan, itu memungkinkan dia akan bisa memberikan mudarat lebih banyak daripada manfaat. Tapi kalau ada orang yang dikasih jabatan, ditanya lalu dia mau, itu memungkinkan dia bisa lebih banyak memberikan manfaat daripada mudarat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa jangan berikan orang yang meminta jabatan. Jemaah Jumat rahimakumullah, ini yang berat, amanah. Kemudian selanjutnya pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling besar? Jadi berbagai macam spekulasi murid-muridnya menjawab, tapi kemudian Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa yang paling besar adalah nafsu. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'dhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Jemaah Jumat rahimakumullah, itu bisa dibaca kembali dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 bahwa ini persoalan keimanan dan keilmuan, bahkan itu akan terjadi bahwa sungguh akan dipenuhi neraka jahanam ini kebanyakan jin dan manusia disebabkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak memahami daripada ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Allah mensinyalir itu bahwa mereka itu adalah seperti binatang ternak. Sebagian mufassir mengatakan bahwa kenapa diperumpamakan binatang ternak? Karena nafsunya lebih tinggi daripada akalnya. Kemauan ini letaknya pada nafsu, kemampuan letaknya pada akal. Nah, kalau kemauan dengan kemampuan tidak seimbang, inilah yang menyebabkan manusia serakah, tidak berfungsi lagi daripada hatinya, matanya, pendengarannya, sehingga diperumpamakan lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dan itu dengan keilmuan dan keyakinan secara psikologis. Iya, jamaah Jumat rahimakumullah, dari sekian pertanyaan-pertanyaan Imam Al-Ghazali ini menjadi hikmah bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Dari sekian pertanyaan masih banyak, apa yang paling besar, apa yang paling tajam, dan seterusnya. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini, Khatib mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, yang paling dekat adalah kematian. Di mana saja kita berada dan kapan saja itu pasti, karena kita dan juga kita tidak tahu. Kalau pasti yang kita tahu, kita persiapkan. Maka orang yang baik akalnya, karena tidak ditahu tapi pasti, mempersiapkan diri. Yang kedua, yang paling ringan kita lakukan adalah memperturutkan hawa nafsu. Sehingga ini gambaran manusia yang akan buruk di hadapan Allah, karena perintah-perintah Allah seperti sholat itu diabaikan. Kemudian yang ketiga, terkait apa yang paling ringan sekaitan dengan meninggalkan perintah Allah. Kemudian yang paling berat adalah amanah. Ini tentu amanah ini berat, tapi niatnya harus
memang sungguh-sungguh untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Kemudian tentu jamaah rahimakumullah, ini adalah pelajaran yang berharga dalam kisah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat ya qadal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.